Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin ikhwati iman jemaah Majlis Ta'lim Ilmiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 133 ya. Halaman 144. Hadis nomor 133. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Baihaqi dan juga Abu Ya'la, bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ini seorang sahabat yang kita kenal dengan kekayaannya ya. Beliau adalah orang yang sukses ya, orang yang maju di bidang niaganya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdurrahman ini menuturkan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumahnya. Fa'atba'tuhu, tu itu aku gitu ya, hu itu dia. Akunya kembali kepada Abdurrahman, dianya kembali kepada Rasulullah. Di fa'atba'tuhu, kemudian aku mengikuti dia, mengikuti beliau Rasulullah SAW. Di Abdurrahman ini ketika melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, beliau sengaja mengikuti gitu. Hatta sehingga dakhala nakhlan, sehingga beliau Rasulullah itu memasuki nakhlan, kebun kurma gitu Pak, kebun kurma. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat dahulu itu begitu antusias itu Pak ya, begitu bersemangat untuk menimba ilmu atau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan gitu. Sehingga sering mereka itu mengikuti kemanapun Rasulullah itu pergi gitu, baik sepengetahuan Rasulullah ataupun tanpa sepengetahuan Rasulullah. Fasajada, nah, lalu beliau sujud ya. Yang sujud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdurrahman itu, lalu Rasulullah bersujud, fa'atola, tol itu panjang gitu Pak. Fa'atola, lalu memperpanjang sujudnya. Jadi sujudnya itu lama sekali Pak, panjang sekali. Itu terjadi di kebun kurma itu. Hatta sehingga khiftu,
aku merasa takut gitu. Atau khasitu, ya sama, khasitu dengan hibtu. Sehingga aku merasa takut ayyakunallahu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala qad tawaffa, telah mewafatkannya, au qabadahu, atau telah menggenggam nyawanya. Di saking panjangnya sujud Rasulullah itu, muncul tuh kekhawatiran di benak Abdurrahman bin Auf itu, kecemasan, ketakutan kalau Rasulullah itu sudah wafat gitu ya, sudah meninggal dunia. Qala Abdurrahman bin Auf berkata, paji tu, lalu aku mendatangi Rasulullah. Dia yang semula itu mengintip gitu ya, melihat kondisi seperti itu, akhirnya mendekat juga. Angduru, aku melihat. Farofa ra'sahu, farofa, tiba-tiba beliau itu mengangkat ra'sahu, kepalanya. Artinya tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bangkit dari sujudnya, mengakhiri sujudnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, malaka ya Abdurrahman, ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Kenapa engkau wahai Abdurrahman? Beliau mengajukan pertanyaan seperti ini di satu sisi karena tadi Rasulullah pun tidak tahu kalau beliau diikuti. Di sisi lain karena pada saat itu muncul, nampak kecemasan ya di raut wajah Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah nanya, ada apa denganmu wahai sahabat Abdurrahman? Qala, kemudian Abdurrahman menjawab, padzakartu, aku menceritakan itu, dalika, semua hal itu lahu, kepada Rasulullah. Jadi beliau menjelaskan tadi, ketika engkau keluar rumah saya mengikuti gitu. Kemudian engkau masuk ke kebun kurma, saya pun ikuti. Lalu engkau bersujud dengan sujud yang sangat panjang. Aku cemas, aku khawatir kalau engkau itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian Rasul bersabda, inna, sesungguhnya Jibril alaihi salam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam. Ini Jibril ini terkadang disebut ar-ruh ya, malaikat ruh. Malaikat yang bertugas untuk membawa wahyu, menurunkan wahyu. Ini tugas terberat dan terbesar malaikat. Tugas Jibril itu sangat berat dibanding tugas-tugas malaikat yang lain. Sebetulnya begitu Pak. Jadi tugas Jibril itu jauh lebih besar bila dibanding dengan tugas-tugas malaikat yang lain. Tapi seandainya ditujukan kepada seluruh keumuman manusia, pasti manusia akan memposisikan Jibril itu tugasnya kecil gitu.
manusia akan lebih memandang bahwa tugas malaikat yang menurunkan hujan jauh lebih besar. Manusia akan memandang bahwa tugas malaikat yang menurunkan rezeki jauh lebih besar. Padahal Jibril yang menurunkan wahyu itu tugasnya jauh lebih utama, jauh lebih penting, Pak. Karena wahyu itu kan untuk menghidupkan ruhani manusia. Wahyu itu untuk memenuhi tuntutan ruhaniyah manusia. Sementara tugas malaikat yang lain kayak menurunkan hujan, kayak menurunkan rizki, itu kan dominannya untuk memenuhi tuntutan jasmani manusia. Mau jauh beda we sikap manusia di bumi itu. Ketika ada dua presiden, nu hiji merean duit gitu, nu hiji sok nasehatan. Pasti nu disebut bager presiden sok merean duit gitu. Itu penilaian masyarakat akan begitu. Karena dalam pandangan masyarakat duit lebih berharga ketimbang nasihat gitu. Nah sama kalau dikaitkan dengan Jibril dan malaikat yang lain begitu juga. Itu akan kembali kepada sejauh mana tingkat intelektual seseorang dalam memandang sesuatu itu. Jadi pakola inna Jibril alaihissalam, Rasulullah bersabda sesungguhnya Jibril alaihissalam qala li, dia berkata kepadaku, ala ubasyiruka, ala maukah ubasyiruka, aku berikan kabar gembira kepadamu. Tafsir Pak, basyira wa nadhira. Jadi ubasyiruka, aku berikan kabar gembira kepadamu. Jadi Jibril itu berkata kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada kita nih, sampailah kepada kita hari ini. Apa kabar gembiranya itu? Innallaha, sesungguhnya Allah, yaqulu laka, sesungguhnya Allah azza wa jalla. Nah, azza wa jalla itu zat yang maha mulia dan maha tinggi gitu. Yaqulu, telah berfirman laka kepadamu wahai Muhammad, atau sesungguhnya Allah telah berfirman tentangmu wahai Muhammad, man barang siapa sholat, yang bersolawat, alaika kepadamu, sholaitu maka aku, kata Allah, akan bersolawat alaihi kepadamu, maaf kepadanya. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku akan bersolawat kepada orang itu gitu. Jadi ketika kita nih bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai buahnya, sebagai imbalannya, Allah bersolawat kepada kita gitu. Itu kan luar biasa itu Pak. Kita manusia biasa bersolawat untuk Rasulullah, tapi buahnya kita didoakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman para ulama menjelaskan beda makna solawat dari kita untuk Rasulullah
dengan makna salawat dari Allah untuk kita. Kalau salawat dari kita untuk Rasulullah itu maknanya satu, pertama kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna salawat kita untuk Rasulullah itu kita memohonkan ampun kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau itu orangnya maksum, terjaga daripada dosa. Tetapi kalau salawat Allah untuk kita itu bukan berarti Allah itu memohonkan ampun. Ya Allah kan memohonkan ampun kepada siapa tuh? Karena kan pemilik ampunan Allah. Jadi kalau Allah bersolawat kepada kita, itu artinya bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Allah itu memuliakan, meninggikan derajat kita. Waman, dan barang siapa sallama, yang mengucapkan salam, alaika kepadamu wahai Muhammad, salam tu, maka aku, kata Allah, akan mengucapkan salam alaih kepadanya. Barang siapa yang mendoakan keselamatan, keamanan, ketentraman untukmu wahai Muhammad, maka aku, kata Allah nih, sebagai buahnya janji Allah itu, Allah akan mendoakan keselamatan untuk kita. Allah akan mendoakan ketenangan, ketentraman untuk kita. Nah, jadi berdasarkan hadis ini sebetulnya hukum bersolawat seorang muslim dan mengucapkan salam seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang diperintahkan. Bahkan kalau dalam hadis yang lain, ketika ada orang yang paling bakhil itu adalah orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika disebut namaku, katanya gitu. Sebahil-bahilnya orang yang paling pelit adalah orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika disebut namaku. Jadi hukum asalnya memang diperintahkan. Terlebih-lebih di dalam sholat itu kan termasuk rukun. Jadi mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dalam sholat kan termasuk rukun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu termasuk rukun salat itu. Nah, cuman yang menjadi persoalan, yang menjadi silang pendapat di kalangan umat Islam, di kalangan para ulama itu, pertama, kalau sholawatnya itu sholawat yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat karangan siapa lah gitu. Umpamanya Pak Puadi bikin sholawat disebut sholawat Puadiyah gitu. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Sholawat Puadiyah gitu. Atau Pak Rudi bikin sholawat Rudiyah gitu.
Nah itu jadi beda pendapat di kalangan ulama. Kan sekarang banyak tuh sholawat itu, macam-macam sholawat itu Pak. Tergantung siapa yang mengarang atau menciptakan sholawat itu. Nah yang aslinya itu sholawat itu ya sedikit, Allahumma sholli ala Muhammad, kan segitu. Aslinya kan segitu. Yang kedua, yang menjadi silang pendapat di kalangan umat Islam itu, tadi biasanya ada semacam halakoh atau semacam momen-momen tertentu, lalu tadi dibacakanlah salawat ya karangan masing-masing orang itu. Terjadilah di situ perbedaan pendapat itu. Padahal sebetulnya sederhana saja. Kita bersalawat kepada Rasulullah itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah saja dalam hadisnya. Jadi Rasul mengajarkan itu kan bersalawat kepada beliau itu ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu alaihi. Nah itu yang menjadi silang pendapat di kalangan umat Islam itu. Sehingga dari situlah dikarenakan silang pendapat di kalangan umat Islam, biasanya kan semakin hari semakin membesar, semakin meruncing gitu Pak. Dan biasanya kalau sudah semakin meruncing, umat Islam sudah tidak kontrol lagi kita terhadap esensi daripada anjuran untuk bersolawat itu. Dan tadi hukum dasar berkenaan dengan solawat itu memang kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.